Halo teman-teman, masih melanjutkan bahasan kita mengenai Donghua Shaolin. Jika kemarin kita sudah membahas kisah Tangsan dalam upayanya meramu obat untuk kakek Dugu, serta berkultivasi hingga mencapai level 37, di kesempatan kali ini kita akan bercerita mengenai Tangsan yang akan kembali ke Akademi Sri Lanka setelah setengah tahun pergi. Namun sebelum mulai, saya masih belum bosan untuk mengingatkan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menonton Donghuanya secara langsung, karena konten kali ini pasti akan mengandung banyak spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Cukup kuat untuk menahan benturan kekuatan siluman roh yang terjadi. Sementara untuk alasan lain, sebenarnya ia dan Tang Hao memiliki rencana untuk mengisi palu Houtian milik Tangsan dengan seluruh cincin roh dari siluman roh berusia puluhan ribu tahun. Tetapi tentu saja hal itu hanya bisa dilakukan jika tubuh Tangsan sudah benar-benar kuat. Selain melatih ketahanan tubuh, Master Xiao juga masih memiliki rencana cadangan, yaitu dengan mengalihkan seluruh kekuatan siluman roh ke dalam tulang roh untuk sementara saat proses kultivasi sedang berlangsung agar keduanya tidak berbenturan. Akan tetapi Master Xiao menyarankan Tangsan agar tidak memusingkannya terlebih dahulu dan lebih baik fokus saja untuk mempersiapkan diri dalam turnamen Akademi Roh yang kurang dari setengah tahun lagi akan dimulai. Bicara soal turnamen roh, Tangsan sebenarnya cukup khawatir dengan Xiao Wu karena enggan untuk memakan tanaman obat darinya, sehingga Xiao Wu adalah satu-satunya orang di tim yang belum mencapai level 40. Di malam harinya saat Tangsan berjalan dengan Xiao Wu, ternyata tadi siang Xiao Wu menguping pembicaranya dengan Master Xiao mengenai Tangsan yang mengkhawatirkan dirinya. Untuk meyakinkan Tangsan kalau ia tidak akan menjadi beban tim, Xiao Wu pun menantangnya untuk berduel 1 lawan 1. Setelah pertarungan itu, Tangsan menjadi lebih tenang karena perkembangan Xiao Wu meski tanpa tanaman obatnya cukup mengesankan. Xiao Wu kemudian meminta kepada Tangsan untuk membantu menyisirkan rambutnya yang berantakan pasca pertarungan tersebut, menggunakan sisir yang ia katakan adalah satu-satunya peninggalan dari ibunya yang meninggal saat ia masih kecil. Xiao Wu teringat ucapan ibunya di kala ia masih kecil yang berharap agar kelak Xiao Wu bisa bertemu dengan seorang pria yang benar-benar menyayanginya. Singkat cerita, tiba hari di mana para murid Akademi Sri Lanka telah siap untuk mengupgrade kekuatannya. Semuanya pun berangkat menuju hutan berburu untuk mencarikan siluman roh untuk semua murid kecuali Dai Mubai karena sudah lebih dulu naik level 40 dan Xiao Wu yang tidak ingin memakan bunga dari Tangsan. Perburuan berlangsung hingga larut malam, namun belum ada satupun dari mereka yang sudah menemukan siluman roh yang cocok. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk bermalam di tengah hutan dengan berjaga secara bergantian. Dai Mubai yang mendapatkan tugas berjaga meminta Master Xiao agar beristirahat karena melihat gurunya tersebut yang nampak sangat lelah. Sebenarnya alasan Master Xiao tetap terjaga karena ia masih belum punya keberanian untuk mendekati guru Liu Erlong yang mana sedang tidur di tenda yang sama. Ketika Master Xiao mulai berbaring, guru Liu Erlong yang tidur di sampingnya tiba-tiba memeluknya dari belakang, lalu sambil menangis Liu Erlong meminta agar Master Xiao jangan meninggalkannya lagi. Tak lama setelah Master Xiao masuk, di luar secara tiba-tiba mereka diserang oleh seekor siluman roh berjenis kalajengking yang memiliki serangan berelemen api. Liu Erlong yang sedang sangat emosi pun bergegas keluar untuk menghajar habis-habisan siluman roh tersebut sendirian. Dari sini untuk pertama kalinya kita diperlihatkan kekuatan asli dari guru Liu Erlong. Salah satu skill terkuat dari cincin roh ketujuhnya pun ia tunjukkan, yaitu monster berwujud naga api biru. Bahkan karena saking mengamuknya, Flander pun berpikir kalau Liu Erlong terlalu berlebihan dalam menggunakan kekuatannya, padahal lawannya hanya siluman roh berusia 4000 tahun. Setelah siluman itu dihajar habis-habisan hingga tak berdaya, lalu ia menyuruh Mang Ho Jun melakukan last hit untuk segera menyerap cincin rohnya karena basic kekuatan Mang Ho Jun adalah elemen api, jadi pasti akan sangat cocok dengan siluman yang satu ini. Semalaman si gendut berkultivasi untuk menyerap cincin roh keempatnya, dan kini ia telah berhasil mengunlock skill keempatnya, yaitu ledakan bola api magma. Setelah itu mereka bergegas untuk melanjutkan pencariannya menyusuri hutan. Dan tiba-tiba dalam perjalanan mereka dikepung oleh asap merah muda yang beracun.
Untung saja Tangsan memiliki bunga yang mengeluarkan aroma pengusir racun untuk melindungi semuanya. Dengan mata iblis ungunya, ia dapat melihat bahwa ternyata mereka telah dikepung oleh ribuan kalajengking merah muda, jenis siluman roh dengan racun mematikan, dan selalu melakukan penyerangan secara berkelompok bersama sang ratu kalajengking yang bertindak sebagai pemimpin. Mereka menduga kalau ratu kalajengking ini mungkin adalah pasangan dari kalajengking api yang mereka kalahkan semalam. Sehingga sang ratu kini merasa sangat marah dan ingin menuntut balas. Karena dinilai terlalu berbahaya, pihak Sri Lanka pun memutuskan untuk melarikan diri menggunakan sosis terbang milik Oishike. Namun belum juga jauh terbang, Guru Liu Erlong yang masih sangat emosi dengan kejadian semalam melampiaskannya dengan menghajar seluruh pasukan kalajengking tersebut. Para kalajengking kecil berhasil dipukul mundur hingga sang ratu kalajengking sendirilah yang turun tangan. Sementara pihak Sri Lanka memerintahkan Tangsan dan Mang Hojun maju menggunakan serangan kombinasi, sekalian untuk mencoba seberapa kuat skill baru dari pemilik roh pelindung burung phoenix tersebut. Langkah pertama, Tangsan melempar skill jaring laba-labanya untuk mengunci pergerakan musuh. Sementara Mang Hojun berusaha mendekat sembari mengumpulkan energi roh untuk melepaskan skill terbarunya, yaitu ledakan bola api magma. Ternyata ledakan yang dihasilkan benar-benar kuat, yang dikatakan lebih kuat dari skill pukulan gelombang udara milik Dai Mubai. Tetapi di balik kekuatannya yang sangat besar, Master Xiao mengungkapkan beberapa kelemahan dari skill Mang Hojun tersebut. Yang pertama, skill itu tidak memiliki kemampuan untuk mengunci pergerakan target sehingga akan mudah dihindari oleh lawan yang mempunyai kecepatan tinggi. Sangat dibutuhkan partner tipe pengendali seperti Tangsan untuk tetap menjaganya karena Mang Hojun harus mendekat sedekat mungkin dengan target untuk melepaskan serangannya. Selain itu, yang menjadi kelemahan kedua adalah konsumsi energi yang begitu besar, bahkan hampir 50%, jadi akan sangat beresiko karena jika skillnya mengalami miss, maka dengan mudah lawan bisa melancarkan serangan balasan. Setelah lawan berhasil dilumpuhkan, Master Xiao menyuruh Oishike untuk menyerap cincin roh dari siluman ratu kalajengking tersebut. Sembari menunggu, Flander bertanya kepada Master Xiao kapan waktu yang tepat untuk mulai menambahkan cincin roh ke dalam palu Houtian milik Tangsan. Menurut Master Xiao, agar lebih aman setidaknya ia harus menunggu sampai Tangsan mencapai level 80. Di samping itu, Master Xiao juga berencana menemui seseorang untuk menanyakan perihal masalah tersebut kepada seorang Master Roh yang juga memiliki roh pelindung ganda. Singkat cerita, tak butuh waktu lama, Oishike telah selesai dengan proses penyerapannya. Skill keempat yang ter-unlock adalah sosis pembakar semangat, di mana orang yang memakainya akan mengalami peningkatan kekuatan sebesar 10% selama 5 menit, baik kekuatan fisik maupun kekuatan roh pelindung. Awalnya teman-temannya berpikir kalau hanya 10% maka pasti tidak akan terlalu berpengaruh. Namun Master Xiao menjelaskan bahwa jika skill tersebut digunakan pada timing yang tepat, maka pasti akan menjadi sangat powerful. Mirip dengan skill tim yang pernah mereka kalahkan sewaktu mengikuti pertarungan arena roh. Tetapi bedanya, skill dari Oishike ini tidak memiliki efek samping yang berbahaya. Selain itu, benefit lain yang didapat yaitu bisa kebal terhadap beberapa jenis racun dan sanggup menangkal lawan tipe hipnotis seperti skill kedua milik Xiao Wu. Setelah itu perjalanan kembali dilanjutkan. Sayangnya mereka tak kunjung menemukan siluman roh yang sesuai. Tangsan lalu mengeluarkan bunga ungu yang sebenarnya tak ingin ia gunakan. Bunga ini bisa menyebarkan aroma untuk memancing siluman roh agar mendekat. Namun bahayanya kemungkinan tak cuma satu siluman roh yang akan datang, melainkan bisa saja sekelompok siluman yang sangat kuat. Untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, Master Xiao berencana untuk menciptakan sebuah perangkap, yaitu dengan meletakkan bunga tersebut di ruang terbuka sebagai umpan dan akan memanfaatkan area beracun untuk menjadi tempat berlindung jika siluman roh yang datang sangat kuat dan sampai tak bisa diatasi. Sementara untuk kekebalan tubuh, Tangsan memberi semuanya pil khusus yang memiliki efek anti racun selama 1 hari. Siluman roh pertama yang terpancing datang adalah siluman harimau malam. Mereka pun bekerja sama untuk memburunya karena pasti siluman jenis ini akan sangat cocok untuk Suying. Ketika semuanya merasa telah menang melihat si harimau berhasil ditangkap oleh Tangsan, ternyata sang siluman ini tak selemah itu. Makhluk tersebut kembali menyerang dengan kemampuan unik, yaitu bisa membuat bayangan pengecoh.
Singkat cerita, berkat kerjasama yang sangat baik, siluman harimau pun berhasil dilumpuhkan. Namun tak lama setelah itu, para siluman lain yang sama kuatnya mulai berdatangan menyerang pihak Sri Lanka. Karena situasi yang semakin tak terkendali, Tangsan pun segera menyimpan kembali bunga ungunya dan memerintahkan semuanya agar segera berlindung dalam area racun yang sudah ia siapkan sebelumnya. Untung saja cara ini sangatlah efektif, di mana terlihat para siluman roh itu benar-benar tidak berani untuk mendekat. Mereka lalu mempunyai ide untuk menarik siluman roh dengan menggunakan salah satu senjata rahasia milik Tangsan. Untuk cincin keempat Ning Rongrong, Master Xiao menyarankan agar menambahkan skill pertahanan ke dalam kekuatan roh pelindungnya. Maka dari itu, ia menyuruh mereka agar mengambil siluman roh kadal raksasa karena memiliki pertahanan yang sangat kuat. 知道了，知道了。 Upayanya berjalan lancar, siluman kadal itu berhasil mereka lumpuhkan. Sekarang tiba giliran Tangsan untuk memilih siluman roh yang sesuai. Tangsan sendiri memiliki keinginan untuk mengambil cincin roh siluman laba-laba penggali. Namun keinginannya tersebut mendapatkan tantangan keras dari Master Xiao karena resikonya terlalu tinggi. Sudah jelas Tangsan tahu kalau siluman laba-laba penggali itu berusia lebih dari 10.000 tahun, yang mana kekuatannya terlalu besar untuk bisa diserap oleh kapasitas tubuh Tangsan saat ini. Ia menyarankan agar Tangsan mengambil siluman laba-laba berwajah manusia saja yang berusia 6.000 tahun karena menurut Master Xiao itu sudah lebih dari cukup. Tetapi Tangsan yang sangat ambisius tetap ingin mengambil siluman pilihannya sendiri. Ia meyakinkan para gurunya bahwa ia harus mendobrak batasannya mengingat lawan yang nantinya mereka hadapi dalam turnamen Akademi Roh pasti akan sangat kuat. Dan jika ia tak mempersiapkan diri dari sekarang, maka ia tak yakin akan bisa bertahan. Semuanya pun sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi dan hanya bisa percaya dengan keyakinan yang dimiliki oleh Tangsan. Kemudian Guru Zhao dan Flander secara bersamaan mengarahkan senjata ke siluman tersebut. Namun ternyata siluman itu cukup pintar yang mana ia sengaja menangkisnya dengan jaring untuk menangkap pihak Tangsan. Ketika siluman laba-laba penggali itu berusaha melarikan diri, kepala Akademi Flander segera mengejar dengan memanfaatkan lemparan dari Guru Zhao dan skill ketujuh dari roh pelindung burung hantu miliknya. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran di antara mereka, sampai akhirnya dengan bantuan dari kepala Akademi Flander, Tangsan berhasil melumpuhkan siluman tersebut lalu segera kembali ke tempat teman-temannya. Sementara itu di tempat teman-temannya, siluman laba-laba berwajah manusia ternyata mengamuk dan berhasil menyerang Xiao Wu. Sayangnya Tangsan yang baru saja kembali tidak sempat untuk menolongnya. 小五，第七魂技赤龙真身。 Melihat Xiao Wu yang dibuat terluka parah, Tangsan yang sangat emosional mendekati sang siluman yang sudah tidak berdaya, kemudian menyerap seluruh energi roh dari siluman itu, yang mana ini merupakan kemampuan lain dari tulang roh milik Tangsan. Sedangkan Xiao Wu yang terkena racun dari siluman laba-laba kondisinya benar-benar buruk. Ia tak sadarkan diri dan denyut nadinya juga sangat lemah. Tetapi kepala Akademi Flander berpendapat kalau Xiao Wu masih bisa diselamatkan karena entah kenapa racun tersebut memiliki penyebaran yang sangat lambat. Kemudian dengan sedikit menyalurkan energi rohnya, Flander berhasil mengeluarkan racun di tubuh Xiao Wu. Dan setelah Xiao Wu siuman, barulah terungkap bahwa ternyata penyebaran racun yang sangat lambat disebabkan oleh tanaman bunga bulu perindu dari Tangsan yang masih ia simpan. Nampaknya energi yang dikeluarkan bunga itulah yang melindungi Xiao Wu. Di sisi lain, pelukan hangat dari Guru Liu Erlong membuat Xiao Wu merasa sangat nyaman. Xiao Wu mengatakan kalau pelukan ini mengingatkannya dengan almarhum ibunya yang meninggal saat Xiao Wu masih kecil. Tangis haru pun menyertai momen tersebut, apalagi saat Guru Liu Erlong berkata bahwa ia tak keberatan kalau Xiao Wu ingin memanggilnya dengan sebutan ibu. Sementara Tangsan setelah tahu kalau Xiao Wu baik-baik saja segera kembali dan berniat melanjutkan tujuannya untuk menyerap cincin roh dari siluman laba-laba penggali yang berhasil ia kalahkan sebelumnya. Namun semuanya yang merasa sangat cemas meminta Tangsan agar mempertimbangkannya lagi mengingat siluman roh tersebut memiliki usia lebih dari 10.000 tahun yang mana kemungkinan besar bisa membahayakan diri Tangsan. Tetapi tekad Tangsan kali ini sudah benar-benar bulat. Ia pun bergegas pergi membawa siluman laba-laba penggali untuk ia serap cincin rohnya di danau es dan api milik kakek Dugu dan berjanji kepada semuanya bahwa ia pasti akan kembali dengan selamat. Setelah menyaksikan momen haru tersebut, kepala Akademi Flander mengajak Master Xiao pergi untuk bicara empat mata. Singkat cerita, sampailah Tangsan di danau es api dan segera memulai proses kultivasinya. Dan benar saja, apa yang menjadi kekhawatiran Master Xiao benar-benar terjadi. Nampak proses penyerapan tersebut begitu menyakitkan sampai-sampai seluruh urat nadinya berubah warna menjadi hitam.
Di dalam tubuhnya mengalami gejolak yang luar biasa hingga pada akhirnya karena beban yang terlalu berat, energi roh Tangsan pun mulai padam. Diperlihatkan tubuhnya seperti mati rasa dan pikirannya terlempar ke masa lalu saat ia terjatuh ke dalam lembah neraka. Namun dikala jiwanya ditarik oleh kegelapan dan kesadarannya mulai hilang, ia teringat dengan teman-temannya di Akademi Sri Lanka, khususnya Xiaowu, yang mana ia masih memiliki janji untuk selalu menjaganya. Seketika dirinya pun mulai bangkit dan mulai berhasil menyelesaikan proses kultivasinya dan berhasil mendapatkan cincin roh keempatnya. Sementara itu, Flander yang mengajak bicara empat mata Master Xiao mengatakan kalau Master Xiao ini benar-benar keterlaluan menggantungkan perasaan dari Liu Erlong yang padahal sudah menunggunya selama lebih dari 20 tahun. Namun Master Xiao menjelaskan kalau dirinya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Sebenarnya jauh di lubuk hati ia juga masih sangat mencintai Liu Erlong. Tetapi di sisi lain ia takut kalau hubungannya tersebut akan banyak mendapatkan hujatan dari netizen. Kemudian Flander kembali menasihatinya dengan mengatakan kalau omongan netizen tidak perlu dipikirkan. Terobos aja lah anjing, jika bukan karena lo sahabat gue, pasti cewek itu sudah gue sikat. Singkat cerita, setelah mendengar wejangan dari kepala Akademi Flander, Master Xiao pun mulai sadar dan segera berlari kembali ke tempat Liu Erlong lalu memeluknya dengan erat. Ia lalu meminta maaf karena sudah membuatnya lama menunggu dan berjanji bahwa ia tak akan pernah meninggalkannya lagi. Xiaowu yang menyaksikan keuuan itu menjadi iri yang mengingatkannya dengan Tangsan. Karena merasa semakin cemas, ia kemudian bergegas pergi untuk melihat kondisinya. Dan tentu ia berhasil bertemu dengan Tangsan yang mana sudah selesai dengan proses kultivasinya. Tangsan lalu mengajak Xiao berkeliling menyaksikan keindahan hutan dari udara dengan menggunakan parasut rumput biru peraknya. Singkat cerita, setelah puas berkeliling, semua yang penasaran meminta Tangsan untuk menunjukkan skill baru yang ia dapat dari cincin siluman roh puluhan ribu tahun. Skill keempatnya, Tangsan beri nama kandang rumput biru perak. Dengan skill tersebut dalam sekejap ia sanggup mengurung target yang ia kehendaki. Meskipun ketahanan dari kurungan itu memang tidak terlalu kuat, namun memiliki kemampuan untuk menangkap beberapa lawan sekaligus sehingga akan sangat cocok jika dikombinasikan dengan tipe penyerang seperti Phoenix Api milik Mang Houjun. Bahkan Master Xiao berpendapat bahwa skill seperti ini biasanya hanya didapat oleh Master Roh tipe pengendali yang telah mencapai level lebih dari 50. Kini kecuali Xiaowu, semuanya pun telah mendapatkan cincin roh siluman keempatnya. Kepala Akademi Flander kemudian menginfokan kalau turnamen Akademi Roh akan dimulai dalam 5 hari lagi, sehingga semuanya diminta untuk kembali ke Akademi agar bisa mempersiapkan diri. Keesokan harinya, Master Xiao memperkenalkan 4 murid yang akan menjadi pemain cadangan dari tim Akademi Sri Lanka dalam turnamen, mengingat jadwal turnamen yang akan sangat padat dan munculnya berbagai musuh yang pasti akan sangat bervariasi. Murid pertama bernama Huang Yuan, level 35 dengan roh pelindung serigala tipe fighter. Yang kedua bernama Jingling, level 35 dengan roh pelindung tengkorak. Ketiga bernama Jiang Zhu, level 35 dengan roh pelindung healing tipe support. Dan terakhir adalah Tai Long, tipe penyerang yang sudah pernah kita lihat sebelumnya. Master Xiao kemudian menjelaskan berbagai aturan yang diberlakukan selama mengikuti turnamen Akademi Roh. Turnamen ini diselenggarakan oleh 3 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Tiando, Kerajaan Xingluo, dan Balai Roh Pelindung. Dalam babak penyisian terdapat ratusan tim dari berbagai akademi yang memperebutkan posisi 30 besar. Namun tim dari ketiga kerajaan yang telah disebutkan tadi berhak melewati babak penyisian sehingga bisa langsung masuk menjadi 33 besar untuk bertarung di babak penentu. Di sepanjang pertarungan dilarang membunuh satu sama lain dan tidak diperbolehkan menggunakan senjata selain kekuatan roh pelindung, yang mana hal ini berarti senjata rahasia milik Tangsan juga tidak boleh digunakan. Setelah menjelaskan aturan dalam turnamen, Master Xiao menyarankan agar para murid tidak menunjukkan seluruh kemampuannya di awal mengingat jalannya turnamen yang akan berlangsung sangat panjang. Untuk Ning Rongrong, Master Xiao menyuruhnya agar tidak ikut bertarung di awal dengan alasan karena ia ingin memberinya pelatihan khusus terlebih dahulu. Dan untuk selebihnya, ia menyerahkan urusan penyusunan strategi bertarung kepada para murid itu sendiri. Tak lama setelah itu, kepala Akademi Flander datang dengan membawa seragam akademi yang ia desain sendiri untuk nantinya dipakai oleh para murid dalam mengikuti turnamen. Semuanya pun mengeluhkan seragam tersebut karena memiliki desain yang sangat norak. Namun karena sudah terlanjur dibuat, mau tidak mau mereka harus tetap mengenakannya. Singkat cerita, hari turnamen pun telah tiba. Babak penyisian yang ditampilkan kali ini diselenggarakan di Kerajaan Tiando yang diikuti oleh 28 tim dari berbagai akademi. Setidaknya babak penyisian diadakan di 6 tempat berbeda mengingat ada ratusan jumlah tim yang berpartisipasi. Nantinya dari 28 tim di sini akan diambil 5 tim terbaik sehingga total akan ada 30 tim yang akan maju di babak penentu, tidak termasuk 3 tim dari 3 kerajaan besar yang mana memang dibebaskan dari babak penyisihan.
Diperlihatkan banyak wajah lama yang hadir dalam acara tersebut, seperti kepala desanya Tangsan, Meng Yiran bersama kakek neneknya, tim badak yang dulu pernah Tangsan kalahkan, dan masih banyak lagi. Di menara paling atas terdapat 3 tamu undangan terhormat yang memberikan sambutannya dalam pembukaan turnamen Akademi Roh terbesar di dataran Daoluo tersebut. Yang pertama ada Ning Fengzi, pemimpin dari sekte klan Cahaya Kibau yang sekaligus ayah dari Ning Rongrong. Kemudian ada Master Roh perwakilan dari Kerajaan Balai Roh Pelindung yang bernama Salas. Dan tentu saja yang berada di tengah adalah Sang Kaisar dari Kerajaan Tiandou. Terlihat banyak tim dari berbagai akademi elit yang memasuki acara. Setelah Kaisar Kerajaan Tiandou membuka turnamen melalui sambutannya, semua tim pun diarahkan menuju gedung yang akan menjadi arena pertarungan mereka. Jenis pertarungan kali ini adalah pertarungan 7 lawan 7. Tamu undangan perwakilan dari Balai Roh Pelindung yang bernama Salas maju untuk mengundi tim mana yang akan bertarung terlebih dahulu. Setelah pengundian dilakukan, beberapa pasang tim disebut untuk saling berhadapan di putaran pertama, termasuk tim Akademi Sri Lanka yang harus menghadapi tim kedua dari Akademi Tiandou. Namun yang perlu diingat, mereka ini bukan tim yang dulu pernah dilawan oleh Tangsan ya. Kalau kalian masih ingat, Kerajaan Tiandou itu memiliki 2 kuota untuk mengikuti turnamen. Tim utama yang diketuai oleh Yu Tianfeng mendapatkan prioritas, yaitu bebas dari babak penyisihan. Sementara tim keduanya ini harus mengikuti babak penyisihan seperti kebanyakan akademi lain. Sebelum memasuki arena, Kepala Akademi Flander memberi challenge kepada murid-muridnya untuk menyelesaikan pertarungan dalam waktu 1 menit. Penyusunan strategi dipercayakan kepada Tangsan. Dalam pertarungan kali ini, ia memutuskan untuk memakai dirinya, Xiaowu, Dai Mumbai, serta keempat murid cadangan yang direkomendasikan oleh Master Xiao. Kedua tim pun maju memasuki arena. Seluruh dukungan dari para penonton diberikan kepada tim kedua Akademi Tiandou, sementara pihak Tangsan hanya mendapatkan dukungan dari teman-teman dan para gurunya saja. Setelah mendapatkan aba-aba dari wasit, semuanya pun menunjukkan cincin rohnya. Dan tentu saja cincin roh keempat Tangsan lah yang paling mengejutkan karena berasal dari siluman berusia puluhan ribu tahun. Di kursi para tamu undangan, Ning Fengzi mengatakan kepada Kaisar bahwa tim Tangsan lah yang menurutnya berpotensi besar menjadi pemenang, yang mana putrinya juga tergabung di dalamnya. Ia juga menceritakan bahwa tim tersebut dulu pernah menawarkan diri untuk bergabung dengan Akademi Tiandou, namun tawarannya ditolak oleh salah seorang anggota bangsawan. Kembali ke dalam arena, serentak seluruh anggota tim Akademi Tiandou maju untuk melancarkan serangan. Sementara di pihak Sri Lanka hanya mengirim 3 penyerang untuk mengatasinya, yaitu Dai Mumbai, Huang Yuan, dan Tai Long. Pertempuran yang sangat sengit disajikan meskipun jelas pihak Dai Mumbai kalah jumlah. Sampai akhirnya Dai Mumbai kewalahan juga sehingga tertangkap oleh salah satu skill lawan. Ketika tim Tiandou merasa bahwa mereka telah menang, dugaannya 100% salah. Justru mereka lah yang masuk ke dalam perangkap yang memang sudah Tangsan rencanakan dari awal. Terlihat tak ada satupun anggota tim Tiandou yang lolos dari skill keempat milik Tangsan. Ditambah lagi Dai Mumbai di atas juga sudah siap untuk menyerang. Ternyata ketidakmampuannya meloloskan diri hanyalah sandiwara untuk menurunkan kewaspadaan lawannya. Dengan ini pertarungan pun berakhir dengan kemenangan mutlak tim Akademi Sri Lanka. Nah, itulah tadi plot cerita Donghua Shaolin di beberapa episodenya. Sekarang saatnya kita membahas detail menarik, memberikan opini serta penilaian pribadi. Kita mulai saat Tangsan memberikan bunga bulu perindu kepada Su Ying. Karena di antara semua bunga sakti yang ia miliki, hanya bunga tersebutlah yang butuh perlakuan khusus yang mana hanya bisa dimiliki oleh orang yang sedang jatuh cinta, dan Tangsan melihat itu di dalam hubungan antara Su Ying dan Dai Mumbai. Sebelum bunga diberikan, Tangsan menceritakan kisah dari seorang manusia yang jatuh cinta dengan Dewi Kayangan. Ini memanglah sebuah kisah yang mainstream mengenai cinta terlarang antara makhluk yang memiliki dunia berbeda. Namun sebenarnya kisah tersebut jauh lebih relate dengan cerita Xiaowu, di mana seperti yang kita tahu bahwa Xiaowu adalah siluman roh yang telah berevolusi menjadi manusia. Dan hal ini terbukti saat bunga itu justru memilih Xiaowu sebagai pemiliknya. Ketika Tangsan selesai berkultivasi, mata iblisnya tiba-tiba aktif dengan sendirinya. Adegan ini sedikit mengingatkan saya dengan jurus Taiyoken di anime Dragon Ball, yang mana memiliki output yang sama, yaitu menyilaukan penglihatan orang-orang di sekitarnya. Adapun peningkatan dari kekuatannya adalah kemampuan mata tembus pandang yang memiliki jangkauan jauh lebih luas.
Sebelumnya pernah ditujukan kalau Tangsan juga bisa menggunakan kemampuan matanya untuk melihat seberapa besar energi roh yang dimiliki oleh seseorang. Dan kali ini ia bisa dengan jelas melihat energi roh Xiaowu yang ternyata jauh lebih pekat dari teman-temannya yang lain, sehingga di titik inilah Tangsan tahu kalau Xiaowu itu memanglah berbeda. Tetapi ia memilih untuk tidak membicarakannya, atau mungkin lebih tepatnya ia ingin Xiaowu sendirilah yang berkata jujur. Lanjut ke adegan saat kakek Dugu menyerahkan Duguyan kepada Tangsan untuk mengobati racun di dalam tubuh cucunya tersebut, seperti apa yang juga Tangsan lakukan terhadap dirinya. Sudah pernah saya bahas sebelumnya bahwa seluruh garis keturunan dari klan Dugu terlahir dengan racun di dalam tubuhnya. Melalui kekuatan roh pelindung, mereka mampu memanfaatkan racun tersebut sebagai senjata dalam pertarungan. Tidak ada informasi mengenai awal mula bagaimana racun itu bisa ada di dalam keluarga mereka. Namun yang jelas di usia tertentu racun tersebut kemungkinan besar bisa berbalik membunuh penggunanya sendiri. Hal inilah yang terjadi kepada kedua orang tua kakek Dugu dan kedua orang tua Duguyan yang juga terbunuh oleh racunnya sendiri. Alasan mengapa kakek Dugu masih hidup di usianya yang sudah menginjak 70 tahun pernah Tangsan katakan, yaitu lingkungan tempat tinggalnya yang dipenuhi oleh energi positif dari melimpahnya tanaman roh dan danau surgawi. Namun kakek Dugu sendiri sebenarnya juga tidak tahu akan hal itu sampai Tangsan memberitahunya. Solusi dari kutukan keluarga racun kakek Dugu pun juga Tangsan ungkapkan, yaitu dengan menyimpan racun bukan di dalam tubuh melainkan atribut lain seperti tulang roh miliknya. Kalau saya boleh berteori, mungkin racun yang didapat oleh seluruh garis keturunan kakek Dugu berasal dari nenek moyangnya yang merupakan jelmaan dari siluman ular giok yang berevolusi menjadi manusia, kemudian menikah dengan kakek moyang dari kakek Dugu. Seperti yang kita tahu bahwa jenis roh pelindung bisa didapat melalui garis keturunan. Seperti halnya Tangsan yang mewarisi kekuatan rumput biru perak dari ibunya yang merupakan siluman roh rumput biru perak. Mungkin itu saja bahasan menarik dari cerita kali ini. Kalau kalian punya pendapat lain seperti biasa, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar di bawah.